Halo teman-teman sekalian, pernahkah teman-teman melihat ada kakak tingkat yang sudah lama banget nih dia kuliah tapi kok kayaknya nggak lulus-lulus. Bahkan kita sudah tahu dari dia maba, dia itu udah semester 7 atau semester 8, tapi sampai kita lulus, dia itu belum lulus. Nah, bahkan bisa jadi dia itu sudah mengetahui 3 kali ganti rektor ya. Nah, ini biasanya bukan disebut mahasiswa, tapi ini reinkarnasi, ini bukan kuliah lagi ya. Nah, pembahasan tersebut saat ini sedang sering dibicarakan di sosial media, yaitu terkait mahasiswa yang sudah lama berada di kampus. Ya, di sosmed kita sering mendengarnya dengan istilah artefak kampus ya, untuk sebutan mahasiswa-mahasiswa yang lama ini. Nah, tapi bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Apakah hal tersebut memang murni karena keinginan mahasiswa tersebut? Mari kita bahas bersama saya Ahmad Khairi di Sodoku. Ya teman-teman sekalian, mungkin kita sudah familiar ya dengan ciri-ciri dari artefak kampus ini. Mereka biasanya itu berambut gondrong, terus kalau berangkat ke kampus mulai dengan pakaian-pakaian yang bebas, dan mungkin agak-agak menjadi mahasiswa goib lah ya. Dia akan sering muncul ketika waktu bimbingan skripsi atau masa wisuda itu udah mulai dekat. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadikan hal ini itu bisa terjadi? Apakah mereka adalah korban sistem? Jawabannya bisa jadi iya, karena banyak dari teman-teman kampus itu terkadang mulai kesulitan untuk mengerjakan skripsi. Kenapa skripsi menjadi momok yang sangat mengerikan? Pertama, skripsi tentu saja kita sebagai orang yang pernah kuliah, kita tahu bahwasanya skripsi itu nggak bisa satu kali selesai teman-teman ya, karena akan banyak revisi-revisi yang diberikan oleh dosen pembimbing. Tapi masalahnya, apakah dosen pembimbing kita itu selalu hadir ketika kita membutuhkannya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan tersendiri teman-teman. Ya teman-teman sekalian, mungkin kita sudah tahu bahwasanya problem dari semester akhir itu adalah sulitnya bertemu dosen pembimbing saat mengerjakan skripsi. Ada banyak momen bahwasanya dosen pembimbing kita itu tidak membalas chat kita ya ketika kita ingin melakukan konsultasi teman-teman. Atau bahkan beberapa waktu terakhir kita tahu bahwasanya ada dosen pembimbing yang tidak bisa hadir dan tidak bisa membimbing mahasiswanya karena dia sedang berpartisipasi dalam kontes politik yang ada di negara ini. Nah, selain faktor hal tersebut, ada juga faktor lain. Biasanya faktor ekonomi teman-teman. Kita tahu bahwasanya tidak semua mahasiswa di Indonesia ini memiliki background yang sama. Ada mereka yang harus mencukupi kebutuhannya sendiri, bahkan mereka harus membayar biaya kuliah sendiri. Nah, oleh karena itu kadang banyak kita lihat mahasiswa itu yang mengambil kerja paruh waktu, atau kadang dia mengambil kerja penuh nih, dia nyempet-nyempetin cuti supaya di semester depan dia bisa kuliah lagi. Nah, hal-hal sedemikian itu tentu saja patut kita benahi, mulai dari pemberian beasiswa ataupun sistem dalam pengerjaan skripsi tersebut. Lantas apa saja sistem yang harus kita benahi? Mari kita bahas lebih lanjut. Evaluasi sistem yang akan pertama kita bahas adalah bagaimana cara dosen itu memberikan feedback kepada mahasiswa. Dalam artian, jika dia memang benar-benar ditunjuk sebagai dosen pembimbing, seharusnya dosen tersebut memberikan tanggapan kepada mahasiswa ketika mahasiswa itu menghubunginya, atau minimal 7 hari kerja dia sudah memberikan feedback lah kepada apa atau pesan yang disampaikan oleh mahasiswa ini tadi. Nah, begitupun kalau kita melihat terkait konseling ya. Konseling kan ya ada juga dosen itu bahkan beberapa lupa dengan apa yang sudah dia revisi dari minggu lalu. Dia asal coret. Nah, makanya sistem konseling yang ada saat ini itu harus kita benahi lagi supaya kasus atau fenomena terkait artefak kampus ini bisa diminimalisir. Jadi dari sini kita bisa tahu teman-teman bahwasanya artefak kampus itu bukanlah simbol kemalasan atau kegagalan mahasiswa, tapi bisa jadi artefak kampus ini adalah faktor atau hasil dari kegagalan sistem tersebut.
Tapi apakah teman-teman pernah tahu ada artefak kampus yang sampai saat ini belum lulus dengan alasan dia masih fokus terhadap organisasi? Bagaimana tanggapan teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Mungkin cukup itu pembahasan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.